Sampun Nggih. ditenggo Pak Dokter wonten Oke. PKU. Nggih, pun. Berarti nanti kita akan selesai sebelum jam 7 nggih, jam 7 kurang seperempat Insya kita Allah. harus sudah selesai. Nggih, Pak Carik, kita bisa mulai? Halo? Ya, sudah. Nggih. Kita mulai nggih, Pak Haji. Iya, monggo. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Yusuf Abdul Hasan. Matur nuwun Ustadz sudah berkenan rawuh di Zoom kita pagi hari ini. Beliau ini juga yang menamakan kita sebagai jamaah Zoomiyah ngadem ke ati, begitu beliau memanggil kita. Sekali lagi matur suwun Ustadz Yusuf karena ini adalah kali kelima beliau bisa rawuh di hadapan kita semua. Matur suwun Ustadz. Iya. Yang kedua, yang terhormat dan yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, yang insya Allah dirahmati Allah karena sudah membuka hatinya untuk bisa bergabung di Zoom Sabtu pagi pengajian ngadem ke hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan panjang umur, sehingga bisa bersilaturahmi, bertatap muka di dalam pengajian Sabtu pagi di Zoom Sabtu pagi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat pada kita sampai di hari akhir nanti. Marilah pengajian pagi ini kita buka bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo Ustaz waktu nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyun sewu kula saged pun dadosaken co-host mboten? Nggih, siap, nggih. Siap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pak Haji Dudi yang saya hormati dan seluruh jamaah Zoomiyah atau jamaah virtualiyah yang berbahagia. Alhamdulillah untuk kesekian kali kita bisa bertemu meskipun secara virtual atau online. Sebelum saya mulai tentu saya harus mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya, kekeliruan saya pada tatap muka yang sudah-sudah. Barangkali ada tutur kata yang salah, ada sikap dari saya yang keliru, mohon maafkan. Begitu pula seandainya nanti selama tatap muka ada kekhilafan, mudah-mudahan kita semuanya terbuka untuk saling memaafkan pada pagi yang membahagiakan ini. Tidak seperti biasanya, saya selalu menyapa kemungkinan satu persatu. Ini terlalu banyak, ada yang dari Balikpapan, yang paling
sehat tidak. Saya ingin menyampaikan sebuah materi berkaitan dengan psikologi orang-orang munafik. Penting hal ini kita ketahui, kita pahami, untuk minimal menghindarkan diri dari sikap, perilaku, atau sifat karakter orang-orang munafik itu. Sampun ketinggal slide kula. Sampun, sampun. Sampun, sampun. Sampun, Pak. Alhamdulillah. Saya mulai pengajian ini dengan surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 20. Yang pertama, ayat 3, 4, dan 5. 3 ayat. Allah menunjukkan kepada kita tanda-tanda orang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kurang lebih orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang meyakini yang gaib-gaib. Melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, beriman terhadap hari akhir. Dikatakan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang memperoleh petunjuk dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Allah cukup menunjukkan tanda orang mukmin di sini dengan 3 ayat. Di ayat berikutnya, ayat 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walahum azabun adzim. Intinya nyuwun sewu, nyuwun pangapunten menika basa kula. Orang kafir itu punya karakter ndablek. Diberitahu atau tidak diberitahu sama saja. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim, mengunci mati pendengaran mereka. Wa ala absarihim, mengunci mati, mengunci rapat-rapat penglihatan mereka. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Ghishawah, tutup, yang menutup hati, yang mengunci hati. Oleh ulama Ibnu Jarir diartikan sebagai penutup yang menghalangi hati. Pendengaran, penglihatan untuk melihat dan memahami kebenaran. Termasuk di dalam hal ini kata Ibnu Jarir,
Sesungguhnya dosa-dosa itu jika dilakukan terus-menerus, maka akan menutup hati, sehingga tertutup jalannya, dan kekufuran yang ada di dalamnya tidak bisa keluar. Jika tadi Allah menerangkan tanda orang mukmin cukup dengan 3 ayat, di ayat ini Allah menunjukkan tanda orang kafir cukup dengan 2 ayat. Di ayat berikutnya, ayat 3 sampai 20. Maaf, di ayat berikutnya, ayat 8 sampai 20. Allah melukiskan tanda-tanda orang munafik dengan 13 ayat, Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi. Ketika Allah menerangkan tanda orang beriman dengan 3 ayat, Allah menunjukkan tanda orang kafir dengan 2 ayat. Tetapi ketika menunjukkan tanda-tanda orang munafik, Allah menggunakan atau berfirman dalam 13 ayat, Bapak Ibu. Apa ini maksudnya? Tentu ini mengandung maksud yang perlu dan harus kita pahami. Yang sempat saya rekam dari ayat 8 sampai 20 itu, orang munafik itu tidak beriman, tetapi mengaku beriman. Orang munafik itu suka menipu Allah dan orang-orang beriman. Di hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah-nambahi penyakitnya. Suka berdusta, dan mereka terancam oleh azab yang amat pedih. Suka membantah, suka ngeyel, mencari benar sendiri, tidak menyadari atas kesalahan dirinya sendiri. Persis seperti bunglon, jika berjumpa dengan orang mukmin, mereka mengaku mukmin. Jika berjumpa dengan golongannya, mereka cuma mengolok-olok katanya. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Itu kata Quran. Kesesatan itu dibeli dengan mengorbankan petunjuk Allah. Secara psikologis mereka itu seperti menyalakan api. Namun Allah kemudian melenyapkan sinar cahayanya. Dan di ayat 20 di ayat 18 Allah menyatakan bahwa mereka itu summun tuli, bukmun bisu, omyun buta, dan mereka tidak bisa kembali. Sayyid Qutb, seorang ulama Mesir, di dalam kitab Fi Zilalil Quran, ini bisa panjenengan akses dengan sangat mudah lewat Google, menunjukkan 3 frame lukisan berdasarkan ayat-ayat tadi. Frame atau lukisan yang pertama menggambarkan jiwa orang-orang mukmin, jiwa manusia yang jernih dan lurus arahnya. Frame yang kedua adalah lukisan yang menggambarkan jiwa yang gelap dan tidak tahu arah. Itulah gambaran orang-orang kafir. Dan yang ketiga, yang Allah lukiskan dengan 13 ayat tadi, adalah gambaran jiwa yang kacau balau, jiwa yang sakit, ruwet, dan guncang. Inilah jiwa orang yang munafik. Menurut ulama Saudi, Abdul Aziz bin Marzuq
Torifi, ulama Saudi, kalau saya tidak salah sekarang masih sugeng, masih hayat, masih hidup, tetapi berada di tahanan pemerintah Saudi karena beberapa pendapatnya yang kemungkinan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Saudi. Namanya Abdul Aziz bin Marzuq. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Azza wa Jalla menyebut golongan munafik di dalam Al-Quran lebih banyak daripada menyebut kaum Yahudi. Sebab apa? Sebab golongan munafik ini menggunakan perantara-perantara syar'i untuk menghancurkan prinsip-prinsip dasar Islam. Keberadaan mereka tersamarkan dari khalayak. Inilah yang harus dipahami, harus diwaspadai. Karena dalam situasi di zaman modern ini, dalam situasi politik, ekonomi, hukum, khususnya di negara kita, yang dipandang banyak pihak, perlu memperoleh perhatian bersama. Maka sifat karakter orang munafik ini sangat mungkin atau berpotensi muncul di sekitar kita. Syekh Abdul Aziz bin Marzuq menegaskan, golongan munafik itu lebih banyak disebut di dalam Al-Quran daripada Yahudi. Bisa jadi demikian, karena orang-orang munafik itu secara historis, dalam realitas empirik historis, tidak hanya menelusup di internal orang-orang Muslim, tetapi mereka juga bermarkas, gitu ya, berwalak, berkongsi, baik dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan Imam Malik menyebut mereka berkongsi dengan orang yang disebut sebagai mulhid, orang-orang ateis. Pengertian asal atau awal. Kata munafik berasal dari kata nafaqo. Nanya panjang, nafaqo. Yang asal muasalnya berarti masuk lewat satu pintu dan keluar lewat pintu lain. Atau keluar secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Menyembunyikan sesuatu, berpura-pura atau bohong. Panjenengan pirsani di sini, nafaqo itu masuk lewat satu pintu, kemudian keluar lewat pintu lain. Basa Jawinipun bludus. Mau pertama ki neng Zoom ketok wonge. Bareng wis 10 menit ora ketok jebule wis metu saka Zoom. Ora pamit-pamit. Dari kata itu kemudian muncul istilah munafik, nanya panjang. Siapa itu munafik? Orang yang mengidap penyakit nifak. Orang yang secara lisan menerima Islam, tetapi secara diam-diam atau terselubung, ternyata dia keluar dari Islam. Atau menampakkan iman secara lisan, tetapi menyembunyikan kekufuran dalam hati. Dari kata ini pula kita mengenal kata nafaqo. Populer di tengah kita. Nafaqo atau infak. Memberikan nafkah. Membelanjakan sebagian rezeki dengan cara berinfak. Di dalam Al-Quran tersebutlah atau disebut sampai
73 kali kata nafaqah, tapi dalam pengertian infak atau nafkah, dan 37 kali dalam pengertian kemunafikan. Jadi antara kata nafaqah dan munafik itu lahir dari kata yang sama. Kenapa kita ini membelanjakan sebagian harta kita dari rezeki kita disebut nafkah atau infak? Karena hakikatnya infak, pemberian yang kita berikan, kita ambilkan sedikit dari rezeki Allah. Kemudian kita infakkan. Hakikatnya adalah masuk lewat satu pintu, kemudian lewat pintu lain. Leres napa mboten Pak Harto? Pak Maman. Menawi panjenengan itu berinfak, pada hakikatnya panjenengan itu memberikan atau mengeluarkan sesuatu dari rezeki panjenengan. Yang rezeki panjenengan itu panjenengan peroleh dari pintu yang lain. Ada rezeki yang kita peroleh dari pintu PNS. Kemudian kita keluarkan melalui pintu yang lain. Namanya pintu anak yatim piatu. Kadang-kadang rezeki kita peroleh dari dodolan mobil. Lalu kemudian kita keluarkan melalui pintu lain. Lewat ngademke ati. Kita memperoleh banyak jalan, banyak pintu. Lewatnya rezeki, datangnya rezeki. Tapi kemudian rezeki itu kita salurkan melalui pintu yang beragam-ragam. Datang dari satu pintu, pergi melalui pintu lain. Atau keluar secara sembunyi-sembunyi. Itulah hakikat infak. Mila menawi panjenengan ngisi kotak infak teng masjid menika mestilah kotak infaknya teko terus ditutupinya ngeten iki, nyemplungke duit. Kenapa? Karena tidak ingin dilihat orang lain. Meskipun di dalam Al-Qur'an infak itu diperkenankan untuk berterus terang. Sirron wa alaniyatan. Baik secara sir, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan. Ataupun secara terus terang. Jadi antara kata munafik dan kata infak atau nafkah itu berpangkal dari kata yang sama. Tetapi implikasi keduanya berbeda. Jika infak memiliki akibat yang luar biasa, jaminan pahala yang tidak akan terputus dari Allah. Tetapi munafik menjadi penyakit yang sangat membahayakan peri kehidupan kita. Nifak, fanya panjang, nifako. Secara harfiah berarti lubang tempat keluarnya yarbu. Yarbu itu binatang sejenis tikus dari sarangnya. Jika ia dicari pada lubang yang satu, ia akan nongol di lubang yang lain. Menawi panjenengan kagungan pengalaman ngoyak tikus teng sawah. Wakai ketok neng bolongan kono, dicedhaki mriko ilang jebule metu nang bolongan sisih kono. Lubang tempat sembunyi tikus itu namanya nifak. Jika ia dicari pada lubang yang satu, ia akan keluar dari lubang yang lain. Nek wis tikus dioyak ketok kumis tikuse ketok buntute teng lubang mriku to nggih. Ajeng jenengan cekel malah mlayu jebule nongole teng lubang mriku. Niku awake dhewe muarake nesu tenan niku. Wis tengah ati marake sebele ra karu-karuan ngoyak tikus ra kena. Bayangkan kalau yang seperti itu manusia. Dia ketok emote ketok. Kelihatannya ketok, tetapi sesungguhnya dia itu bersembunyi.
secara terminologi nifaq atau secara syarak, secara agama, nifaq itu menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyimpan, menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Masuk pada syariat Islam lewat satu pintu, tetapi kemudian dia keluar bahkan menentang syariat Islam itu dari pintu lain. Keluar dari jalan kebenaran, masuk ke dalam kesesatan. Ada ulama kemudian membuat ngengrengan begitu, menyebut dengan istilah nifaq i'tiqadi. Munafik secara i'tiqad, secara keimanan atau keyakinan. Mendustakan dan membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergembira dengan kemunduran Islam. Ini Islam ini mundur. Nah, ada ulamanya itu diye-iye. Bunganya ra karu-karuan. Tetapi ketika melihat kemajuan Islam, mereka susah ora karu, sedih tidak karu-karuan. Kemudian ada nifaq amali, munafik secara amaliyah. Inilah yang populer di tengah masyarakat kita. Ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik sejati. Dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya. 1. Jika dipercaya ia berkhianat. 2. Jika berbicara ia berdusta. 3. Jika berjanji ia memungkiri atau ingkar. Dan 4. Jika bertengkar ia melewati batas. Ini tanda-tanda munafik yang sangat populer di tengah masyarakat kita. Tetapi itu disebut sebagai munafik amaliyah. Kita belum melihat bahaya yang begitu mengancam berkaitan dengan nifak secara i'tiqad, keyakinan atau keimanan. Memang ada ulama yang mengatakan nifak amali belum seberapa jika kemudian terus didandani, diperbaiki, maka itu tidak akan merusak agama. Tetapi jika tidak terus dibina, tidak dididik, tidak didandani, maka nifak amali ini akan berkembang dan kemudian mengarah kepada nifak i'tiqadi. Menurut ulama yang lain, kemunafikan itu identik dengan kekafiran. Ada sementara ulama yang membedakan antara kafir dan nifak, antara kufur dan nifak, antara kafir dan munafik. Tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i, seorang ulama namanya Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Arfar al-Baghdadi. Beliau memasukkan kemunafikan itu dalam unsur kekafiran. Beliau membagi ada 4 kekafiran. Pertama yang beliau sebut dengan kufur ingkar, pengingkaran terhadap kebenaran akidah Islam. Kafir secara akidah. Tidak mau mengakui keberadaan dan kekuasaan Allah dan berpaling dari kebenaran itu. Di luar itu ada kufur juhud namanya. Kekafiran orang yang mengenal Allah dalam hati, tetapi tidak mau mengikrarkan secara lisan. Seperti iblis. Seperti orang-orang Yahudi di Madinah dulu. Mereka mengenal kerasulan Nabi Muhammad SAW, tapi mengingkari
persis seperti yang dinukilkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Falamma ja'ahum ma'arifu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkari. Di antara orang-orang Yahudi itu terdapat orang-orang yang juga memiliki tingkat ilmu yang sangat tinggi. Mestinya dengan ilmu mereka itu bisa memahami mengenai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ternyata setelah wahyu itu datang kepada Rasulullah dengan Al-Quran yang nyata, mereka tetap mengingkari. Nyuwun sewu Pak Dudi, Pak Haji. Tayangan kula ketinggal betul nggih? Ketinggal, Pak. Oh, nggih sampun. Jenis kufur yang ketiga adalah kufur inat namanya. Yaitu kekafiran orang yang mengenal Allah dalam hatinya. Mengakui secara lisan, tetapi enggan memeluk agamanya. Persis seperti yang dialami oleh paman Nabi sendiri, Abu Thalib. Sehingga beliau meninggal dalam kekufuran. Ini ada ceritanya sendiri, tapi insya Allah lain waktu bisa dijelaskan secara detail. Nah, yang keempat yang disebut dengan kufur nifak. Mengikrarkan Islam secara lisan, tetapi hatinya berbeda. Inilah yang dialami oleh kaum dari suku Aus dan Khazraj dan sebagian besar Yahudi Madinah. Inilah yang menjadi malapetaka hebat di saat-saat Nabi Muhammad SAW menegakkan agama Islam di Madinah. Saya ingin mengulang dari ustadz-ustadz lain, kemungkinan panjenengan juga sudah paham. Ketika Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian tinggal di Madinah, menetap di Madinah, membina masyarakat Islam di Madinah, selama ini yang dipahami banyak orang, musuh Islam, musuh Rasul yang harus dihadapi tidak lain adalah rongrongan orang-orang kafir Makkah. Ternyata tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Di internal kota Madinah sendiri terdapat musuh-musuh Islam yang tidak kurang bahayanya. Siapa itu? Orang-orang munafik yang tinggal di dalam kota Madinah. Inilah yang disebut orang-orang munafik yang berkongsi dengan beberapa suku, bekerja sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir yang lain. Jadi musuh itu ada di dalam selimut. Dan itu real dihadapi Nabi ketika Nabi berada di Madinah. Mending ketika Nabi masih berada di Mekah, maka yang dihadapi Nabi hanya orang-orang kafir Mekah, orang-orang Quraisy saja. Tetapi begitu Nabi sudah berpindah ke Madinah, tinggal di Madinah, tidak hanya orang kafir Mekah yang terus ngeluru, geruduk ke Madinah, tetapi Nabi juga harus berhadapan atau menghadapi internal masyarakat Islam Madinah yang mereka itu ternyata orang munafik. Inilah yang di dalam surat Al-Baqarah disebut wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. 4 pembagian ini tadi sudah saya aturkan disampaikan oleh Al-Baghawi
atau Imam Al-Baghawi yang menulis kitab namanya Ma'alimut Tanzil atau di masyarakat kita populer dengan sebutan. Mari kita lihat satu persatu secara lebih detail. Yang pertama adalah situasi kondisi kejiwaan orang-orang munafik yang disebut dengan mukhada'ah. Terambil atau kita ambil dari Al-Baqarah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Bayangkan Bapak Ibu, silakan. Orang munafik itu menipu. Dan yang ditipu itu bukan suaminya atau istrinya sendiri atau anaknya sendiri. Yang ditipu itu bukan tetangga, atasan atau bawahannya. Yang ditipu itu Allah, bayangkan itu. Nah, kalau orang itu sudah mau menipu Allah, bagaimana dia akan menjadi pemimpin? Kalau orang itu sudah mau menipu Allah dan Rasul-Nya, menipu orang Islam, bagaimana dia dalam kehidupan sehari-hari? Siapapun akan dia tipu. Wong karo Gusti Allah mboten wedi kok. Napa mulai kali Pak RT, kali ketua pengajian, ora wedi. Menipu itu yukhadi'un. Itulah yang disebut dengan penyakit mukhada'ah. Gue pelan-pelan gue. Itu dari kata dasar khada'ah. Artinya apa? Berjalan tapi melenceng. Yang bersangkutan tidak menyadari. Dados menawi panjenengan Bapak Ibu, halo para jamaah. Nek melaku kesasar, ora sadar kesasar, niku jenengan wis kena penyakit mukhada'ah. Hati-hati niku. Nek sak ngerti kula wates niku kula Yogya. Ning melaku kula ngetan tekan kalasan ora sadar nek kuwi tekan kalasan. Dikandani karo kancane, Ustadz jenengan ajeng teng wates sakniki kesasar. Kula ngeyel, merasa benar itu mukhada'ah. Almari, lemari, di dalam bahasa Arab itu juga disebut dengan istilah mahda. Kenapa mahda? Karena lemari itu sering membohongi kita. Tertutup, isinya apa? Sulit ditebak. Maka lemari itu punya cenderung membohongi orang di sekitarnya. Percaya napa mboten? Jenengan bingung goleki sertifikat omah toh? Kelingane nang lemari riko. Kae lho goleki, buka coba lemari ini. Bareng dibuka ora ana sertifikat ngapusi to lemari ini. Mengapa lemari itu disebut mahda? Karena bohong. Tertutup dan kita tidak tahu apa isinya. Meskipun lemari itu kita miliki sudah bertahun-tahun. Pun Mang Nyun pirsa Pak Haji Dudi niku. Apal nama mboten isine lemari ini siji-siji? Ora apal. Orang-orang munafik melakukan makar untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Di Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan penipuan terhadap Allah itu suatu makar. Dan orang-orang munafik itu melakukan makar untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Tidak sadar itu. Membahayakan dan menipu diri sendiri. Allah tidak tersentuh sedikit pun oleh mudarat dari tipu daya mereka. Demikian juga hamba-hambanya yang beriman. Tipu daya mereka kembali kepada leher-leher mereka. Hingga mereka mendapatkan kemalangan, kehinaan, dan celah di dunia. Disebabkan oleh kekuatan dan kemenangan kaum mukmin.
Belum lagi kelak di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Monggo sami nyuwun wonten ngaso dalem Allah, mugi-mugi anak putu do dijauhke, ditebihaken saking penyakit muqaddaah menika. Jadi selama ini kita hanya mengenal ciri-ciri orang munafik hanya itu tadi, berkata bohong, berjanji khianat dan seterusnya. Ada sesuatu yang sangat mendasar berkaitan dengan karakter yang asalnya jauh di dalam hati orang munafik itu. Menipu Allah. Mukhada'. Di dalam ayat 18 surat Al-Baqarah, tadi sudah saya aturkan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu hakikatnya adalah tuli. Meskipun telinga itu sehat, tetapi hati mereka tuli. Mulutnya itu sehat, hakikatnya mereka bisu. Matanya itu sehat, tetapi hakikatnya mereka itu buta. Sehingga mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar. Lah niku bodhone wong-wong Jawa nggih. Nyun sewu, kula nggih wong Jawa. Bodhone ustad-ustad zaman biyen, guru-guru ngaji zaman biyen. Lah kok aneh ayat niki diajarke teng murid-murid minangka napa? Donga nggih nggusah asu. Segawon. Jadi nek jenengan niku dioyak segawon, mboten sah wedi mangdodha maca ayat niki segawone jare terus bisu. Ora iso jegok. Astagfirullahaladzim. Ini ayat bacakan kepada orang-orang yang hatinya itu ada muqaddaah tadi loh. Munafik, bacakan itu. Mertuli kamu itu bisu buta. Kamu tidak akan bisa kembali ke jalan Allah. Lah kok dijadikan dosa, doa menyesawu. Kok dijadikan doa kalau dikejar dan bagusnya gugup. Mugi-mugi awake dhewe mboten keliru nggih mengajarkan sesuatu kepada anak didik, anak cucu gitu. Ini tentang munafik, bukan tentang segawon, gugup, bukan. Tidak ada kaitannya. Jangan dipercaya kalau ada kemudian mengajarkan hal seperti itu. Berikutnya adalah mustahzik. Terambil dari surat Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Ning nek pun wangsul teng kelompoke golongane, mereka mengatakan kepada teman-teman kelompoknya itu, aku ki mau lak neng kono mau mengolok-olok. Aku ki mau kondo karo wong-wong iman kae, nah aku ki ya beriman kok kaya mereka. Seperti mereka. Itu kan monggo geguyonan. Itu monggo olok-olok. Itu hanya untuk memuaskan mereka. Mengolok-olok itu mustahzi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dari Qatadah, Abu Sa'id mengatakan sifat orang munafik itu pada kelaknya yang tercela. Ia membenarkan dengan lisan tapi mengingkari hatinya. Berlawanan dengan perbuatannya. Pagi hari begini, sorenya berubah. Sore hari begini, paginya berubah pula. Ia berubah-ubah seperti goyangnya kapal karena terpaan angin. Setiap kali angin bertiup, maka ia pun ikut bergoyang. Itu persis bunglon nih Bapak Ibu. Berikutnya adalah sumpah sebagai perisai.
Terambil dari surat Al-Munafiqun, surat nomor 63 ayat 2. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Itu terkait dengan cerita antara Zaid bin Arqam dan Abdullah bin Ubay. Dadosno kawuningan, dadosno pamirsa, Abdullah bin Ubay itu salah satu dedingkot orang munafik Madinah. Dulu ceritanya, sebelum umat Islam berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay oleh masyarakat Madinah dijanjikan akan didaulat, diangkat sebagai pemimpin Madinah. Begitu Nabi Muhammad hadir bersama umat Islam, kaum muhajirin dari Mekah, kemudian membina masyarakat Mekah, dengan sendirinya Abdullah bin Ubay tidak jadi diangkat sebagai pemimpin Madinah oleh orang-orangnya. Kecewa ceritanya. Lalu berkasak kusuk untuk melemahkan Islam dari dalam kota Madinah itu sendiri. Suatu saat diam-diam, itulah gayanya orang munafik. Abdullah bin Ubay itu mengatakan kepada kelompoknya, janganlah kamu berinfak kepada orang-orang yang berada di dekat Rasulullah, sehingga mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Mohon dicatat ini, kata Abdullah bin Ubay. Sungguh jika kita pulang dari sisi beliau, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Jadi Abdullah bin Ubay itu menyebarkan fitnah ke kelompoknya, ke masyarakat Madinah. Fitnah itu begini. Kalian tidak usah berinfak kepada orang yang berhijrah, muhajirin. Kenapa? Karena orang-orang muhajirin itu kalau nanti sudah kuat pasti akan mencaplok kita gitu ceritanya. Dalam bahasa yang lain, jangan kamu memelihara kucing. Jadi orang-orang muhajirin itu oleh Abdullah bin Ubay itu diibaratkan kucing yang kurus yang datang dari Mekah. Jangan kamu memelihara kucing. Kenapa? Karena nanti kalau kucing itu sudah gede akan menerkam kamu. Itu salah satu fitnahnya Abdullah bin Ubay. Lah itu didengar oleh Zaid bin Arqam gitu ceritanya. Kebetulan Zaid bin Arqam itu masih remaja, belum dewasa. Zaid bin Arqam kemudian melapor kepada Umar bin Khattab yang kebetulan pamannya. Umar bin Khattab kemudian melapor kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah klarifikasi kepada Abdullah bin Ubay. Apa kata Abdullah bin Ubay? Allah, Zaid bin Arqam itu masih kanak-kanak, masa kamu percaya kepada anak-anak? Lalu Zaid bin Arqam itu bersumpah di hadapan Rasul bahwa dia tidak pernah mengatakan itu tadi. Di hadapan Rasul ia bersumpah tidak pernah bilang apa-apa. Rasulullah pun mempercayainya. Lalu atas kepercayaan Rasul kepada Abdullah bin Ubay itu Zaid bin Arqam setengah mutung gitu loh ceritanya. Kok Rasulullah itu lebih mempercayai Abdullah bin Ubay ketimbang mempercayai saya? Turunlah surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai 4 ini. Yang intinya membenarkan dari Zaid bin Arqam itu. Maka setelah turun ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengirim orang kepada Zaid bin Arqam membacakan ayat itu untuk menegaskan bahwa yang benar itu ternyata Zaid bin Arqam. Orang munafik di sini menggunakan sumpah pengaruhnya untuk menutupi penyakit-penyakit yang ia simpan atau sembunyikan di dalam hati.
Selain itu, Bapak Ibu sekalian, di antara penyakit jiwa orang munafik adalah berwalak kepada orang kafir. Berwalak itu artinya apa? Lebih percaya dan mewakilkan dirinya kepada orang yang kafir. Inilah yang oleh Allah diterangkan di dalam surat An-Nisa ayat 137 sampai 139. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah-tambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Orang-orang munafik itu sangat mudah berubah pendirian. Beriman, balik kafir, iman lagi, begitu seterusnya. Sampai kemudian kafirnya itu bertambah-tambah. Orang-orang munafik itu lebih memilih bersikap walak, loyal, taat, tunduk kepada orang-orang kafir ketimbang orang-orang sesama muslim. Kemudian mencari kemuliaan lewat orang-orang kafir, karena meyakini bahwa kemuliaan dan kemenangan akan mereka dapatkan jika berdekatan dan bersikap loyal terhadap orang kafir. Berikutnya adalah untuk melengkapi gambaran kita mengenai psikologi orang munafik adalah berpolitik secara jahat atau menjijikkan. Inilah yang kemudian oleh Allah disampaikan, diajarkan kepada kita melalui surat At-Taubah ayat 107. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman. Untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang yang beriman. Serta untuk menunggu kedatangan orang Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Mereka bersumpah menghendaki kebaikan. Tetapi Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Inilah yang di dalam sejarah Islam dinamai dengan Masjid Diror. Diror itu adalah menimbulkan bahaya. Masjid Diror berarti masjid yang dibangun dengan sengaja untuk menimbulkan bahaya. Di dalam sejarah Islam itu terjadi. Dan itu rekayasa politik yang sangat jahat, menjijikkan dari orang-orang munafik. Dikisahkan ada orang tokoh munafik namanya Abu Amir Ar-Rahib. Dia itu tidak rela Rasulullah berhijrah ke Madinah. Tidak rela kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan beliau sehingga menjadi kuat. Apalagi setelah mereka menang di perang Badar. Abu Amir pun pergi ke Mekah menemui orang-orang kafir Quraisy untuk mengajak memerangi Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Mereka setuju. Inilah cikal bakal munculnya perang Uhud. Tidak hanya itu. Abu Amir juga mengajak kaum Ansor, yaitu orang-orang Madinah yang membantu menolong dari Mekah. Kepada para Ansor, Abu Amir mengajak untuk melakukan makar terhadap Rasulullah. Tetapi ditolak oleh orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor malah mengatakan kepada Abu Amir, wahai musuh Allah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang dibenci setiap orang yang melihatmu. Orang-orang Ansor pun mencaci maki dan mencela Abu Amir. Akhirnya Abu Amir ini lari ke negeri Romawi. Berwalak kepada orang-orang kafir di Romawi. Meminta bantuan Raja Romawi untuk memerangi Rasulullah. Dari Romawi itulah ia juga menyuruh orang-orang munafik penduduk Madinah membangun sebuah masjid di dekat Masjid Quba. Inilah yang dinamai Masjid Dirar. Orang-orang munafik dikisahkan sejumlah 12 orang. Kemudian menemui Rasulullah SAW, minta agar Rasulullah meresmikan masjid itu. Bosone sakniki motong pita ngoten nggih. Meresmikan masjid dan salat di masjid itu. Padahal waktu itu Rasulullah sedang bersiap-siap untuk menuju perang yang di belakang hari dinamai perang Tabuk. Apa kata Rasulullah menyambut 12 orang itu? Ya insya Allah nanti setelah pulang saya dari Tabuk, saya akan mampir ke masjid untuk sholat di sana. Masjid yang kamu bangun itu. Dan sekunduripun Rasulullah dari Tabuk, Rasulullah istirahat di sebuah desa namanya Dzu Awan. Disitulah Allah mengirimkan berita melalui malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Melarang Rasulullah untuk pergi ke Masjid Dirar itu dan melarang Rasulullah di sana. Belakangan setelah itu, karena bahayanya yang begitu rupa, oleh umat Islam masjid ini dibakar. Kinten-kinten sak di zaman sakniki wonten mboten nggih. Masjid sing dibangun megah ning mung tujuane ajeng rusak wong Islam. Insya Allah mboten wonten nggih. Mugi-mugi, Pak. Wah, dibangun apik banget gitu. Marbote diumrohke nggih. Marbote diumrohke, ketua takmire diumrohke. Diwenehi seragam kabeh, diwenehi bayar. Ning jebule dengan maksud akan membahayakan umat Islam. Yang lainnya adalah, kemudian dengan paparan ini panjenengan semakin paham, memahami psikologi orang munafik. Amar mungkar nahi ma'ruf. Padahal seharusnya amar ma'ruf nahi mungkar. Panjenengan waos surat At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar, amar mungkar, dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, nahi ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya. Basa Jawa ini pun nek kali tangan itu nyeketem ngeten iki lho. Lah ngeten iki. Maksudnya apa? Pelit. Jadi wong pelit niku lak nyeketem duwite dhewe to niki. Wangel banget ajeng buka ngeten iki, angel banget dibuka ngeten iki. Ngepiur-piurke niku sangel banget. Di samping amar mungkar nahi ma'ruf, mereka itu suka menggenggamkan tangan. Jadi jenengan teng putih-putih pun kanthi gegem ya dikira wong munafik. Dikira wong kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Nyun ngapunten kula radi cepet. Mereka itu menarik hati Bapak Ibu, tetapi menjadi penentang. Surat Al-Baqarah 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Dan dia bersaksi kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal dia itu aladul khisam, penentang Islam yang paling keras.
prejenganipun menika nek pangandikan Masya Allah luwes gandes ngomongke politik ngomongke ekonomi Masya Allah ngomongke agama ndaki-ndaki sampai Rasulullah menika kepencut loh mayu jibuka sampai kamu ini kata Allah kepada Nabi Muhammad mayu jibuka sampai kamu merasa terheran-heran merasa takjub karena omongannya orang itu. Sewu nggih. Rasulullah kemawon kepencut dengan omongannya orang-orang seperti itu. Dan nek Rasulullah mengkepencut apa meneh awake dhewe. Padahal jauh di dalam hatinya alat dul khisom, penentang Islam yang sangat keras. Ini saged panjenengan pelajari lebih jauh. Di dalam surat Al-Baqarah 205-206. Orang-orang seperti ini kemudian dijelaskan di ayat 205-206. Dan apabila dia berpaling dari kamu, itu wau loh, tiang sing omongannya ndaki-ndaki membuat orang takjub. Apabila dia berpaling dari kamu, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, malah bangkit kesombongannya untuk berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Inilah yang di dalam sejarah dikaitkan dengan seorang tokoh munafik namanya Al-Ahnas bin Suraik. Waktu itu Nabi sudah berada di Madinah. Ahnas bin Suraik ini mendatangi Rasulullah. Ceritanya begitu Bapak Ibu. Di hadapan Rasulullah, Ahnas bin Suraik ini ngomong begitu rupa sampai Rasulullah kepencut. Ahnas menyatakan keislaman dan keimanannya di hadapan Rasul. Rasulullah kepencut. Mayuk jibuka. Rasulullah itu merasa takjub dengan Al-Ahnas ini. Di hadapan Rasulullah ia menyatakan memeluk Islam. Membuat Rasulullah terpana atau takjub. Tetapi setelah itu Al-Ahnas pun pulang. Ketika melintas kebun dan beberapa ekor unta milik seorang muslim, ia melakukan perusakan terhadap kebun itu dan membunuh unta-unta tersebut. Gara-gara peristiwa inilah Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 205 ini. 204. Bapak Ibu sekalian, selain itu, nah menarik sekali. Di dalam Al-Quran juga dilukiskan betapa orang munafik itu punya prejengan yang gagah gitu ya. Gagah itu. Jadi kalau Al-Ahnas tadi disebutkan, kalau ngomong, kalau bicara itu sampai mengesankan, Rasulullah terpesona. Di dalam surat Al-Munafikun ini malah dilukiskan oleh Allah, orang munafik itu orang yang gagah, tampan, gitu ya. Orangnya kaya, keluarganya keluarga besar, sinten sing boten kepencut. Tetapi kendati penampilan mereka mengagumkan, dan paromo sastro mereka menawan, sesungguhnya hati mereka sangat lemah, penakut, mudah, sok, rapuh, dan pengecut. Ini anehnya. Persis disampaikan di surat Al-Munafikun ayat 4. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Mu di sini Rasulullah. Jadi Allah bicara langsung dengan Rasulullah.
jika mereka itu berada di depan Rasulullah, tubuh mereka mengagumkanmu, Muhammad. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Ini, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Khusyubum musannadah, kata Allah. Maka mereka mengira bahwa setiap teriakan yang ditujukan kepada mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Sebagaimana mereka dapat dipalingkan dari kebenaran. Sekedap. Oleh Allah, orang munafik itu diibaratkan seperti khusubum musannadah. Kayu yang tersandar di dinding. Kalau ajeng nyun pirsa niku. Nek kira-kira kayu niku gemletak disendekke teng tembok niku maknane napa? Maknane ora iso apa-apa. Kopong, rapuh. Kayu itu baru bermanfaat nek jenengan kangge nutuk ulon, jenengan bakar kangge masak, jenengan pasah dadi kusen. Ning nek mung digletake kayu niku mboten wonten napa-napane. Kosong, enggak berarti. Itulah orang munafik. Dilukiskan di sini, setiap kali ada teriakan, mereka mengira teriakan itu ditujukan kepada mereka. Jadi khawatir kecurangan. Maka psikologi orang munafik itu sesungguhnya jauh di dalam hatinya diliputi oleh rasa takut, rasa lemah, sok, rapuh. Ini ku nek umat Islam tenanan, wedi kok janjane wong munafik iki. Niku zaman Rasul, mbok nek sakniki mboten ngerti kula. Di dalam surat Al-Ahzab disebutkan, mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, apabila datang ketakutan atau bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang pingsan karena akan mati. Jireh jebule wong munafik niku. Dan apabila ketakutan telah hilang, nek kira-kira wis rumangsa aman, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya. Coba di tahun 2012 nih, tahun pinten nih. Nek orang Islam pakai serba putih berkumpul di Monas jutaan tanpa merusak rumput, tanpa merusak tanaman. Sopo sing ora wedi coba. Orang-orang munafik pasti akan mengira, waduh ini ancaman. Pun pucet saja. Khusubum musannadah. Abu Hurairah mengisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang munafik itu mempunyai ciri-ciri khas yang dapat diketahui, yaitu salam penghormatan mereka mengandung laknat kebencian. Jadi nek salam, assalamualaikum Pak Dudi, wah, janjane jauh di dalam hatinya penuh dengan kebencian. Makanan mereka adalah hasil dari rampokan. Ghanimah mereka, harta mereka itu berhasil dari hasil dari penggelapan atau korupsi. Mereka tidak mendekati masjid-masjid melainkan menjauhinya. Mereka tidak mendatangi sholat kecuali paling belakang. Jadi nek jenengan tekone teng masjid paling buri niku tanda-tanda niku khusubum musannadah. Mereka bersikap sombong, anti kerukunan dan kehilangan sikap simpati. Di malam hari mereka bagaikan kayu yang bersandar, tidak punya apa-apa. Tetapi di siang hari suka membuat gaduh. Panjenengan bisa membaca ini
di kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini banyak sekali ciri-ciri orang munafik, kepribadiannya terpecah, memperlihatkan diri sebagai manusia muslim yang taat, namun setelah berkumpul sama orang kafir, mereka menjadi kafir, menyukai kebohongan, mengandalkan kelicikan, tipuan, ahli dalam mengambil hati orang mukmin, piawai menyusun dalih atau alasan, bersilat lidah sambil memutarbalikkan fakta, gemar berdusta, berkhianat, memungkiri janji, seluruh amalnya berlandasan pada riya, enggan mendarma baktikan diri pada perjuangan mengandung risiko berat, menjadi penonton ketika umat Islam berjuang. Namun sekira perjuangan itu mendatangkan hasil menyenangkan, orang-orang munafik menempuk dada dan berpihak sebagai pahlawan. Itu loh aku paling Pancasila, paling NKRI, ning biyen ora tau melu perang gitu. Suka mengumbar fitnah, hoak, informasi berita palsu, curiga kepada Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan merusak stabilitas umat Islam. Ternyata di dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan perintah untuk memerangi orang munafik. Nangis saderengipun kula ingin mengingatkan, hati-hati menerima membaca ayat ini. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Waghlub, bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Cuma tentu dalam konteks Indonesia NKRI, panjenengan atau kita tidak bisa menerima ayat ini apa adanya. Perlu penafsiran cerdas. Apa yang dimaksud berjihad melawan orang kafir dan munafik itu? Ada yang menafsirkan berjihad di sini mengandung maksud dengan berjidal, dengan memberikan bukti alasan hasil-hasil penelitian karya bagi sebanyak-banyak manusia. Jangan diartikan berjihad melawan orang kafir dan munafik pada ayat ini untuk konteks kita dengan berperang secara frontal, yang itu tentu akan menyalahi hukum yang berlaku di negeri kita. Demikian pula panjenengan bisa membaca di surat At-Tahrim ayat 9. Saya akan menutup pengajian pagi ini dengan sebuah kisah Suhaib yang beruntung. Kalau wau saya matur, ada tokoh munafik namanya Al-Ahnas bin Suraik. Ya, setelah Allah menjelaskan tentang sosok munafik Ahnas bin Suraik, Allah menurunkan ayat 207 surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia itu ada orang yang mengorbankan dirinya kan karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini ayat 207 Bapak Ibu. Halo. Masih stand on semua? Stay on semua? Masih, Pak Ustadz. Sebentar lagi. Ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang orang yang tadi membuat Rasulullah takjub itu tadi. Setelah Allah menjelaskan tentang itu, Allah menjelaskan ayat ini. Ternyata ini berkaitan dengan orang yang namanya Suhaib. Waktu itu, diam-diam, Suhaib itu hendak menyusul Rasulullah hijrah ke Madinah. Kepengin nyusul derek hijrah ke Madinah.
Nah, saweg dumugi luar Mekah, kota Mekah, piyambakipun menika sampun dikepung orang-orang kafir Quraisy, dipaksa untuk kembali. Ya, pilihanipun namung kalih Bapak Ibu. Mau terus nyusul Rasulullah apa pulang? Kalau pulang nyawanya selamat, kembali ke Mekah nyawanya selamat, tetapi kalau dia terus nyun sewu. Kalau pulang ya betul selamat, kalau dia terus maka akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ceritanipun Suhaib ini adalah pemanah ahli panah ulung di Mekah. Maka ketika dia dikepung orang-orang kafir itu, dia malah menantang orang-orang kafir. Kurang lebih begini, wahai orang-orang kafir, silahkan pilih dua pilihan. Kata si Suhaib. Satu, saya pergi meninggalkan Mekah. Semua harta saya tinggalkan di Mekah. Silahkan kalian ambil, kata Suhaib. Atau pilihan yang kedua, silahkan kalian mengeroyok saya, menghadapi saya. Dan kalian tahu saya ini pemanah ulung di Mekah. Saya ulangi ya. Ketika Suhaib sampai di luar Mekah, dikepung orang-orang Mekah, diminta untuk kembali ke Mekah. Tapi Suhaib malah mengatakan, wis pilihan, lho, bondoku tak tinggal kabeh nang Mekah, PN. Tapi izinkan saya ke Madinah. Atau yang kedua, keroyokan saya. Silahkan saya keroyok. Tapi kalian tahu saya ini pemanah ulung. Pasti kalian akan satu persatu saya panah dan mati. Lah nek pun ngoten niku pilihane napa sing penak? Nggih bali oleh bondo kok nganggur kok. Gara-gara itu Suhaib kemudian dilepas orang-orang Mekah dan kemudian mampu menyusul Rasulullah sampai di Madinah. Di Madinah Suhaib disambut oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengetahui kisah Suhaib ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Suhaib, sampai 3 kali, engkau beruntung. Engkau beruntung. Engkau beruntung. Di hadis lain disebut, wahai Suhaib, daganganmu untung. Daganganmu untung. Daganganmu untung. Jadi selain sosok Ahnas yang munafik itu, Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang Suhaib ini. Ada kisah lain yang dikaitkan dengan seseorang namanya Handolah. Suatu ketika Handolah ini mengeluh di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Curhat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Curhatnya begini Bapak Ibu. Wahai Abu Bakar, nek kula niku tengajenge Rasulullah, gitu nggih. Kula niku kaya weruh neraka surga. Neraka seolah-olah benar-benar nyata di depan kami. Ning nek kula niku sampun meninggalkan majelis pengajiannya Rasulullah. Juk kula ketemu anak bojo, juk kula ketemu pegamelan sedinten-dinten. Juk kula urip sedina-dina, juk lali karo ajarane Rasulullah. Apa jawab Abu Bakar? Podo aku podo kuwi. Dadi nek pas tengah jenenge Rasulullah niku eling. Ning nek wis metu saka daleme Rasulullah karena terlibat kehidupan sehari-hari, juk dadi lali. Maka kemudian Abu Bakar bersama Handolah ini menghadap Rasulullah dan terus terang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu ingat pada neraka dan surga. Sampai-sampai surga dan neraka seolah-olah benar-benar nyata di depan kami. Namun jika kami meninggalkan majelismu, maka kami tersibukkan dengan istri, anak, dan pekerjaan kami. Sehingga kami pun banyak lupa. Apa kata Rasulullah?
Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya kalian mau continue beramal, sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian dan di jalan. Namun wahai Handalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Beliau mengulang 3 kali. Kesimpulanipun nyopo. Mari kita lawan korupsi. Mari kita lawan perbuatan-perbuatan khianat. Mari kita lawan perbuatan-perbuatan ingkar janji. Mari kita lawan perbuatan nifak yang bisa merusak negeri ini, masyarakat ini, keluarga kita ini. Dengan cara DDP kembali mengingat pada ajaran-ajaran Rasul. Menyuburkan majelis-majelis pengajian seperti ini. Agar kita itu tidak abai, tidak lupa. Ini Rasulullah mengingatkan sampai 3 kali. Sesaat demi sesaat. Awake dhewe mboten kuat nek sakal. Semua sholat sunnah kerjakan, semua puasa sunnah kerjakan. Amal soleh diperbanyak, infak setiap hari. Mboten kuat awake dhewe. Saran Rasulullah, sedikit demi sedikit, sesaat demi sesaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Sampun kirang pangapunten, cekap semanten. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah. Matur suwun Ustaz Yusuf sudah memberikan tausiahnya. Mohon maaf saya tadi mau mengingatkan tapi nggak enak ya Ustaz. Ini sudah jam 7.11. Nah, mungkin jenengan gelo, yuk kula mboten ditimbali melih. Masya Allah. Masya Allah. Ini langsung sesi foto saja ya Ustaz. Nanti saya sampai di Japri Mbak Nafiah. Pak Maman nggih. Nggih. Menika Pak Maman. Kula tak nyuwun pamit. Nggih, Wonten Bu Tuti, wonten Pak Nuki dan lain-lain yang tidak bisa menyebut satu persatu. Ini nanti sesi foto, doa langsung ditutup saja ya Ustaz. Nggih, ingkang doa jenengan nggih. Oh nggih, Mas. Nggih. Halo Om Nuki. Nggih. Halo. Pak Carek langsung foto ya. Nggih, monggo Bapak Ibu sebelum kita akhiri karena Pak Haji Yusuf ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini sudah lewat jamnya kasihan beliau. Monggo kita langsung sesi tanya jawab sesi foto. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan di chat dikirim ke nomor saya nggih. Nanti akan saya forward ke Ustadz Yusuf. Itu nggih. Yuk, monggo Bapak Ibu. 1, 2, 3. Layar berikutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Sudah. Sudah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini yang bisa join tadi lebih dari 70, sekitar 71 sampai 74. Saya ucapkan terima kasih. Sedikit info dan Sabtu besok insya Allah yang akan hadir di Yom kita Sabtu pagi adalah Kiai Haji Muniki Bahron Edres. Monggo dicatat tanggalnya tanggal 3 April bulan jamnya sama masih tetap jam 5.30 kita mulai. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di hari Sabtu depan tanggal 3 April 2021. Mohon maaf nggih kalau saya ada salah dan kilaf. Matur suwun. Matur nuwun. Matur suwun. Kita nggih. Nyuwun pamit sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Ustaz Yusuf. Nggih, sami-sami. Sami-sami nggih. Matur nuwun Pak Ustadz. Monggo, Jeng Wisnu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om.